Kenapa kita di sini? Why we here? Because of breakfast or we want to go ahead to 16th round? Bisa? Target pertandingan apa? Kalah, seri, menang, win, win. Terakhir Indonesia masuk sini 2007 kalau tidak salah. Jadi hampir 16-17 tahun yang lalu. Jadi ada sejarah yang harus dibuat. Kalau saya dari posisi saya di tempat Anda, tentu saya nggak mau sia-sia. Tidak hanya diri Anda sendiri, keluarga Anda, dan masyarakat Indonesia pasti ingin yang terbaik. Tapi stay humble. Tim Jepang bukan tim yang gampang untuk diserikan dan dikalahkan. Bisa nggak kita fokus 90 minutes or more? Fokus di strategi yang mudah disepakati. Sekecil apapun chance-nya harus diambil. Kehormatan saya sebagai Ketua PSSI bisa hadir di sini untuk bisa menyaksikan sejarah yang kalian akan buat. Thank you. Terima kasih. 없고 사실 일본 축구는 아란이 아는 것보다도 제가 훨씬 더 많이 알고 있기 때문에 일본 축구에 대해서는 Kabar baik jelang laga pamungkas antara Indonesia kontra Jepang. Sintayong masih memiliki kartu as. Jelang laga pamungkas antara King of Asia kontra anak bawang potensial. Laga timnas Indonesia melawan Jepang akan menjadi ajang pembuktian diri Sintayong di ajang Piala Asia 2023. Jelang laga timnas Indonesia versus Jepang, Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan, "Saya ke Qatar untuk bertemu secara langsung, sebelum skuad fokus pada materi dan skema pertandingan. Sebelumnya saya juga memberikan motivasi serta semangat juang di pertandingan penting tersebut." Sintayong dan Erick Thohir bertekad untuk menang, bukan untuk hasil imbang. Apalagi kalah, kita di Piala Asia ini datang hanya untuk menang, bukan mencari hasil imbang. Kita bisa, asal kita mau berjuang keras dengan menampilkan seluruh kemampuan kita, bermain percaya diri dengan fokus tinggi. Diketahui, sejak awal pertandingan, STY beberapa kali tidak menunjukkan kartu asnya, dan kemungkinan baru akan digunakan di pertandingan pamungkas ini. Dengan hadirnya Ketua PSSI, hal itu guna meningkatkan moral serta memberi motivasi semangat juang tinggi. Kita ada di sini untuk menang, bukan untuk bermain imbang. Jangan mau kalah dengan negara manapun. Kita sadar lawan kita tangguh, tapi ingat, lawan juga mengetahui bahwa kita tim yang tangguh. Jepang akan berpikir dua kali untuk meremehkan kita. Beban berada di Jepang. Kita bermain lepas saja. Ingat sekali lagi, jangan ada beban. Semangat itu terus digemakan pada setiap pemain Indonesia. Jika kita bisa mengalahkan Jepang, maka Sintayong akan mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dia akan tercatat sebagai pelatih pertama yang membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia, dengan jalur terhormat, yakni melumat Jepang di hadapan dunia. Di pertandingan ketiga ini, kualitas permainan timnas Indonesia akan diadu dengan kualitas tim raksasa dunia yakni Jepang. Di atas kertas Indonesia jelas kalah jauh dari Jepang, King of Asia, tim yang baru saja melumat raksasa dunia, seperti Spanyol dan Jerman di Piala Dunia. Bahkan 11 pertandingan terakhir Jepang tidak pernah mengalami hasil imbang. Semua disapu bersih dengan kemenangan meyakinkan. Dan di laga ke-12 di Piala Asia, Jepang harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 2-1. Untuk menghadapi Jepang, Sintayong masih menyimpan kartu as di bangku cadangan. Yang di laga sebelumnya masih disimpan, pemain inti yang masih disimpan tersebut berpotensi besar membawa perubahan dari skema permainan yang ternyata sudah mulai dibaca lawan di Piala Asia ini. Lalu siapakah pemegang kartu as itu? Yang pertama Ramadan Sananta, di dua laga sebelumnya, dia belum pernah dimainkan. Striker tajam dengan postur ideal tersebut, diprediksi akan diturunkan. Karakter permainan Sananta pun belum diketahui semua lawan di Piala Asia. Presentase ketajaman Ramadan Sananta terbilang yang terbaik saat ini. Dari 100 peluang, Sananta dapat mengkonversi 82% menjadi gol. Hal itu belum tentu dapat dilakukan oleh setiap pemain. Peluang yang sama, belum tentu bisa dikonversi menjadi gol oleh pemain lain. Naluri seorang predator seperti Ramadan Sananta, dia dengan tenang dapat melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Peluang kecil berbarengan waktu sepersekian detik akan lenyap, jika pemain tidak memiliki naluri predator seperti itu. Naluri itu ada padanya, dengan timing yang tepat dan akurat mengonversi peluang menjadi gol. Yang kedua, Saint Patinama.
Sama seperti Ramadan Sananta, Sein Patinama menjadi salah satu kartu as timnas Indonesia. Dia bisa menjadi opsi pergantian pemain yang efektif. Apabila Pratama Arhan terlihat kewalahan dengan permainan Jepang, Sein bisa meredam sisa tenaga dari Arhan. Selain mampu mengisi beberapa posisi, Sein juga memiliki karakter permainan disiplin dengan kerja keras bantu serangan dan pertahanan. Selain memiliki skill, akurasi passing yang baik, dia juga pemain yang tenang dan tidak nervous bertemu lawan siapapun. Opsi itu bisa dimanfaatkan untuk membantu skema serangan timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut masih menjadi kartu as timnas Indonesia, dan kemungkinan besarnya akan diturunkan saat laga kontra Jepang. Untuk saat ini, Indonesia masih memiliki dua kans untuk menembus 16 besar. Yang pertama menunggu hasil imbang dari pertandingan lain antara Oman kontra Kirgistan. Lalu jalur yang kedua, Indonesia minimal harus imbang atau menang kontra Jepang. Untuk tim peringkat 3 terbaik saat ini, Indonesia berada di peringkat 4 terbawah. Posisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Indonesia masih bisa berharap dari satu pertandingan di grup lain, yakni pertandingan Oman kontra Kirgistan. Di atas kertas Oman jelas jauh lebih unggul dari Kirgistan. Posisi itu sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, jika di pertandingan nanti, Oman berhasil menang dengan skor berapapun, tentu posisi Indonesia terdepak dari peringkat 3 terbaik, dan menempati posisi kelima. Posisi itu tentu menyulitkan langkah Indonesia. Namun jika Indonesia ingin mencatatkan sejarah di Piala Asia, dengan perjuangan sejati di posisi sulit seperti saat ini, tidak harus tergantung dari partai pertandingan lain. Maka mau tidak mau, timnas Indonesia harus berjuang sendiri habis-habisan untuk merebut satu tiket 16 besar, dengan cara mengalahkan Jepang. Sebelum laga Indonesia kontra Jepang, AFC mengadakan jumpa pers. Pertemuan kedua tim untuk dimintai pendapat jelang laga dimulai. Sintayong sempat memberikan pernyataan pada media jelang laga Indonesia versus Jepang. Sintayong mengatakan, "Kami berada di sini untuk berjuang meraih kemenangan. Jepang memang tim terbaik Asia saat ini. Jepang juga salah satu raksasa dunia. Namun tim kami juga bagus. Kami tim yang solid, dan saya adalah orang yang paling tahu sepak bola Jepang dari orang lain di Indonesia. Apapun hasilnya nanti, yang pasti kami sudah siap bertarung habis-habisan melawan Jepang untuk berjuang merebut kemenangan." Itulah ungkapan Sintayong jelang laga Indonesia kontra Jepang untuk merebut satu tiket babak 16 besar. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.